Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai fitur sales pada Odoo 16. Baik, langsung saja. Apa itu Odoo? Odoo adalah perangkat lunak Enterprise Resource Planning atau ERP berbasis open source yang dikembangkan oleh perusahaan Odoo S.A yang berbasis di Belgia dengan menawarkan sejumlah fitur dan modul yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Oke, selanjutnya. Nah, fitur sales. Apa sih itu fitur sales? Sales itu merupakan salah satu modul utama pada Odoo yang berfungsi untuk menangani transaksi penjualan, mulai dari membuat penawaran, melihat pesanan yang siap difakturkan, hingga melihat pesanan yang telah terkirim. Baik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dua fitur pada modul sales, yaitu sales quotation dan sales invoice policy. Nah, yang pertama itu sales quotation. Sales quotation itu adalah dokumen yang digunakan oleh perusahaan untuk memberikan penawaran harga kepada pelanggan dan untuk produk atau layanan yang akan dibeli. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara membuat sales quotation nanti. Nah, lalu selanjutnya invoice policy. Apa itu invoice policy? Invoice policy itu adalah aturan yang digunakan untuk menentukan kapan bagaimana invoice harus dibuat dan dibayar dalam suatu proses penjualan atau pembelian. Dalam Odoo sendiri itu terdapat beberapa jenis invoice policy ya. Yang pertama yaitu invoice what is delivered. Invoice dibuat saat barang jasa telah dikirimkan kepada pelanggan. Nah, jadi selanjutnya yaitu invoice what is order, yaitu invoice yang dibuat saat pesanan diterima dari pelanggan meskipun barang atau jasa belum dikirimkan. Langsung saja kita akan mempraktekkan cara pembuatan dari sales quotation dan penggunaan invoice policy pada Odoo 16. Baik, kita langsung berpindah ke Odoo. Baik, di sini kita sudah masuk ke aplikasi Odoo. Sini kita bisa login terlebih dahulu. Nah, setelah saya login, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan dari sales quotation. Nah, langkah pertamanya kita bisa masuk ke menu sales. Oke. Nah, setelah masuk ke menu sales, kita bisa klik new di sini. Nah, lalu kita di sini langkah pertama di sini kita bisa memilih customer-nya siapa. Mau kita beri penawaran, contohnya di sini itu Deco Edit. Nah, lalu kita bisa pilih expiration date-nya kapan, expiration dari penawarannya ini, tanggal 26. Nah, lalu di sini kita bisa menambahkan produk apa saja yang kita tawarkan. Nah, di sini kita menambahkan, contohnya di sini acoustic block screen. Terus kuantitinya di sini saya ubah jadi 2. Oke, nah selesai kita masukkan data customer, expiration, dan produk apa yang kita tawarkan, selanjutnya kita bisa klik send by email untuk mengirimkan penawaran ini ke customer. Kita bisa klik. Nah, di sini langsung kita bisa klik send untuk mengirimkan email. Nah, maka email akan dikirimkan ke customer. Oke, selanjutnya setelah kita mengirimkan ke customer, kita bisa mengkonfirmasi quotation ini atau penawaran ini. Kita bisa confirm. Nah, setelah kita mengkonfirmasi, maka selanjutnya di sini kita sudah bisa membuat invoice-nya. Nah, ini bisa kita create invoice. Nah, di sini kita sebagai contoh, di sini kita create invoice lalu pilih regular invoice. Oke, loading. Nah, maka invoice telah dibuat tapi masih dalam bentuk draft. Nah, ini harus kita konfirmasi untuk menjadi posted invoice. Oke, kita confirm aja. Oke, nah selesai kita confirm, maka invoice tadi sudah menjadi invoice posted invoice. Berarti invoice-nya bukan draft lagi. Nah, di sini kita bisa kirim invoice ini ke customer. Kita bisa klik send and print. Nah, lalu kita bisa klik send and print di sini. Nah, maka invoice telah dikirimkan ke customer.
Ini adalah contoh invoice-nya ya. Nah, di sini tertera barang apa yang kita dibeli, lalu invoice date-nya, lalu customer-nya. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas mengenai invoice policy. Nah, untuk quotation tadi kita menggunakan invoice policy, yaitu Oke, sebelum masuk ke invoice policy, saya kelupaan. Di sini kita bisa lakukan register payment. Kita bisa klik register payment. Lalu di sini untuk melakukan pembayaran, ya. Lalu di sini kita bisa pilih jurnalnya. Di sini pilih bank, lalu metodenya manual, lalu create payment. Nah, selesai kita register payment, maka invoice ini akan berubah statusnya menjadi paid atau sudah dibayar. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan yang tadi, yaitu mengenai invoice policy. Nah, untuk quotation ini tadi, quotation yang barusan kita buatin tadi, itu invoice policy-nya masih dalam invoice policy-nya kita menggunakan invoice what is order. Nah, invoice what is order ini dibuat saat barang atau jasa telah dikirimkan kepada pelanggan. Jadi walaupun jasa atau barangnya belum dikirim, nah kita sudah bisa ngirim invoice ke pelanggan. Pelanggan jadi pelanggan sudah menerima invoice gitu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba pada yang invoice what is delivered. Nah, kalau invoice what is delivered ini, invoice-nya itu dibuat saat pesanan diterima dari pelanggan. Meskipun barang atau jasa belum dikirim. Nah, kita coba invoice delivered ya. Terus kita save. Nah, selanjutnya kita bisa buka menu produk di sini. Kita juga setting pada produknya. Contoh kita pengen acoustic block door ini, dia invoice policy-nya itu delivered quantities. Jadi invoice-nya akan keluar ketika setelah dia dikirim. Oke, bisa kita save. Nah, ini bisa kita masuk ke sales lagi. Nah, di sini kita akan mencoba quotation baru lagi. Membuat quotation baru lagi. Nah, terus kita beli customer-nya Deco Epic, terus kita ganti seumpama customer-nya Azure Interior, lalu expiration-nya tanggal 20, lalu produknya yaitu tadi yang sudah kita setting, acoustic block script. Oke. Selanjutnya bisa kita send by email. Send. Oke, sudah. Selanjutnya bisa kita confirm, lalu kita bisa create invoice. Nah, di sini kita tidak bisa menggunakan regular invoice karena kita tadi sudah men-set invoice policy-nya itu invoice what is delivered, bukan invoice what is ordered. Jadi regular invoice ini hanya bisa digunakan untuk invoice what is ordered. Nah, untuk invoice what is delivered kita bisa menggunakan down payment di sini, yaitu down payment ini adalah DP yang dibayarkan customer untuk barang yang dibeli ini. Oke, semua di sini DP-nya itu 10%. Kalau ini kita paksa menggunakan regular invoice, dia akan muncul peringatan, dia tidak bisa karena start invoice policy-nya adalah invoice what is delivered, bukan invoice what is ordered. Oke, kita bisa pilih down payment, lalu kita bisa DP-nya di sini itu 10%. Lalu kita bisa create and view invoice, klik. Oke, nah di sini akan ditampilkan 10% dari harga barangnya yaitu 295, 10%-nya adalah 29,5. Ini bisa kita confirm agar dari draft ini belum menjadi posted. Nah, oke, setelah kita posted, kita bisa mengirim invoice ini untuk pembayaran DP ini ke customer, send and print. Lalu kita bisa klik send and print. Nah, oke. Nah, maka di dalam invoice-nya ini tidak akan tampil daftar barang yang dibeli, tapi akan tampil hanya DP yang harus dibayarkan oleh
customer, yaitu sebesar 10% dari total harga barangnya. Sini itu 29,5 ini. Oke. Nah, lalu di sini kita bisa register payment. Oke, bank manual, lalu kita create payment, maka statusnya berubah menjadi pay. Nah, baik, sekian penjelasan dari saya mengenai sales quotation dan invoice policy pada modul sales yang ada pada Odoo 16. Jadi, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.